mainan ini ya. Habis bermain tidak tertib. Nah, ini ada sampah. Harusnya dibuang di tempat sampah. Mainan harus dimasukkan ke dalam mainan ya. Ke tempatnya mainan. Nah, ini ada angka dan huruf. Dikembalikan di tempatnya. Nah, semuanya sudah bersih dan rapi. Jadi, kita bersemangat ya untuk belajar. Oke, anak-anak, hari ini Miss Ika mau ajak kalian menyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Karena kita masih belajar di tema lingkunganku di keluarga. Ya, oke, kita mulai ya. Semuanya berdiri, menyanyi bersama Miss Ika. 1, 2, 3. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu ya. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh teman kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekarang kami mau belajar. Tuhan berkati kami, beri kami kepintaran dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Salomo sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar masih dengan tema yang sama, lingkunganku. Dan minggu ini kita belajar dengan subtema yang baru, yaitu tata tertib keluargaku. Anak-anak, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan-aturan di keluarga kita. Aturan di keluarga yang satu bisa sama atau bisa berbeda dengan keluarga yang lain. Tata tertib dibuat untuk kebaikan seluruh anggota keluarga kita. Tata tertib atau aturan yang pertama adalah pagi hari. Pada waktu bangun tidur, semua anggota keluarga harus bangun pagi. Tidak boleh bermalas-malasan dengan alasan masih mengantuk. Maka dari itu, kalian jangan tidur larut malam, supaya bisa selalu bangun pagi. Setelah bangun pagi, kalian harus merapikan bantal, guling, dan selimut. Aturan di pagi hari selanjutnya adalah semua anggota keluarga harus mandi pagi, membersihkan tubuh.
Apakah kalian sudah bisa mandi sendiri, menggosok gigi sendiri, menyisir rambut sendiri? Oh iya, apakah kalian juga bisa memakai baju sendiri? Aturan selanjutnya adalah waktu makan. Ternyata waktu makan ada aturannya loh. Apa saja ya? Yang pertama, tidak boleh menunda waktu makan. Karena kalian bisa sakit. Yang kedua, diingat ya, kalian harus berdoa dulu. Lalu yang ketiga, mengambil makanan secukupnya dan harus dihabiskan makanannya. Yang keempat, saat mengunyah makanan, tidak boleh sambil berbicara. Lalu yang terakhir, setelah selesai makan, kalian merapikan meja makan, meletakkan piring dan gelas yang kotor di tempat cuci piring. Kita harus makan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Yaitu nasi, sayur mayur, ikan atau daging, buah-buahan, dan susu. Kita harus membatasi jajan. Jangan banyak jajan ya. Kita juga harus membatasi makanan atau minuman yang manis. Selanjutnya adalah aturan waktu belajar. Waktu belajar kita harus bersemangat. Tidak boleh rewel ya. Kalau ada yang tidak bisa, tidak boleh menyerah. Belajar itu harus diulang-ulang pada waktu pagi hari dan sore hari, supaya tidak lupa. Aturan berikutnya adalah aturan waktu bermain. Waktu bermain dengan saudara kita harus rukun. Tidak boleh bertengkar ya. Nah, ini ada contohnya. Ada anak yang bermain peran dokter-dokteran. Mereka bermain dengan rukun, tidak berebut boneka. Kita harus berbagi mainan dengan saudara kita. Waktu bermain, kita harus bersabar menunggu giliran. Dan waktu selesai bermain, harus merapikan mainan kita. Ingat ya, waktu bermain HP tidak boleh terlalu lama, apalagi di tempat yang gelap. Wah, mata kita bisa rusak. Berikutnya adalah aturan tentang menjaga kebersihan di rumah kita. Sandal dari luar harus dilepas, tidak boleh dipakai di dalam rumah. Sepatu juga harus dilepas, diletakkan di rak sepatu dengan rapi. Kalian
tidak boleh mengotori rumah dengan makanan atau minuman. Kalian lihat di sini contohnya. Anak ini makanannya berantakan di mana-mana. Dan gambar sebelahnya, susunya banyak yang tumpah. Wah, rumahnya jadi kotor. Jika rumah kotor atau berantakan, harus segera dibersihkan dengan cara menyapu atau mengepel. Semua barang yang ada di rumah diletakkan di tempatnya dengan rapi. Mainan tidak boleh berceceran di lantai. Tuh kalian lihat gambar yang sebelah kanan. Selesai bermain, semua mainan dirapikan dan dimasukkan ke kotak mainan. Aturan berikutnya tentang kebersihan adalah kita tidak boleh mencoreti tembok rumah kita. Kalau ingin menulis atau menggambar di kertas atau di buku. Dan berikutnya, supaya rumah kita bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Berikutnya adalah aturan tentang menjaga keselamatan di rumah. Kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya. Contohnya, lihat gambar yang sebelah kiri. Kita tidak boleh melompat dari tempat tidur, meja, atau kursi yang tinggi karena kalian bisa jatuh dan terluka. Kalian lihat gambar yang di sebelah kanan, kita tidak boleh bermain lompat-lompatan di sofa atau di tempat tidur. Karena sofa dan tempat tidur kita bisa rusak. Nah, kalau rusak, sayang kan? Hal-hal yang berbahaya selanjutnya adalah kita tidak boleh bermain listrik, bermain lilin, bermain pisau atau gunting. Dan kita juga tidak boleh memanjat perabotan rumah. Kalian lihat anak ini sedang memanjat lemari. Kalau kalian tidak sampai, bisa minta bantuan orang tua. Jangan dilakukan sendiri. Aturan yang terakhir adalah aturan tentang berbicara. Berbicara tidak boleh berteriak, merengek, atau sambil menangis. Karena orang tua tidak mengerti apa yang mau kalian sampaikan. Jadi, kalau berbicara harus yang baik dan pelan-pelan. Kita harus berbicara yang sopan kepada papa atau mama di rumah. Kita harus minta izin kepada papa atau mama saat kita mau keluar dari rumah. Contohnya, Pak, boleh tidak aku bermain dengan teman-teman di luar? Lalu contoh yang lain, kalian
ingin makan es krim. Minta izin seperti ini ya. Ma, Pa, boleh tidak aku makan es krim yang ada di dalam kulkas? Jika orang tua sedang berbicara dengan kita atau sedang menasehati kita, kita harus mendengarkan dengan baik. Jika ada pertanyaan, kita harus menunggu sampai Papa dan Mama selesai berbicara. Kita harus taat nasihat Papa dan Mama. Anak-anak, kalian tahu tidak mengapa dibuat tata tertib atau aturan di dalam keluarga kita? Supaya semua orang yang tinggal di dalam rumah kita bisa hidup tertib, bisa hidup sehat, dan terhindar dari bahaya. Jika kita bisa melakukan semua itu, keluarga kita bisa menjadi keluarga yang saling menghormati satu sama lain, saling mengasihi, dan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Oke anak-anak, itu belajar kita hari ini tentang tata tertib di keluargaku. Hari ini tugas kalian adalah bercerita tentang tata tertib yang ada di rumah kalian. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu mengakhiri belajar hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikuti Miss Vika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami belajar hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar untuk hidup tertib bersama Papa dan Mama. Kami mau belajar taat. Tuhan berkati kami saat belajar bersama Papa dan Mama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah.